Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beternak kawan-kawan semua. Salam ternak untuk Anda semua. Jadi kali ini kita ada di kandangnya Jengat Farm. Di mana? Di Tegal. Di hari ini sesuai dengan tema yang kemarin kita bahas mengenai reproduksi. Hari ini kita berlanjut ke bagaimana menangani betina-betina yang punya kecenderungan untuk terduduk atau bahkan mengalami kelumpuhan sementara atau bahkan permanen ketika dalam masa kebuntingan. Oke, teman-teman peternak semua bisa lihat di sebelah ini adalah kambing-kambing betina, kambing-kambing yang digunakan untuk diperah di Jengat Farm di Dukuh Damu di kecamatannya berarti di Lebak Siu ya. Oke, di seperti yang kita ketahui bersama ya kawan-kawan ternak semua, bahwa ketika seekor betina mengalami kebuntingan, maka semua hal yang terkait dengan cempe, terkait dengan janin yang ada di dalamnya akan diusahakan semaksimal mungkin, akan dipenuhi semaksimal mungkin oleh induknya. Jadi itulah pengorbanan induk kepada anaknya. Bahkan ketika si anak sedang melakukan pembentukan tulang pertulangan, kemudian mengalami kekurangan material atau kekurangan bahan karena induknya pakan yang mengandung material tersebut tidak ada, maka si induk akan dengan sukarela membongkar bagian-bagian tubuhnya. Bisa dilihat, dicek nanti ketika kambing itu telah melahirkan, biasanya ada beberapa tandanya bahwa dia pernah membongkar bagian tubuhnya. Di tanduk nanti akan kelihatan seperti cincin melingkar yang agak dalam. Kemudian ada lagi kuku kaki yang mudah patah, kemudian bulu-bulu yang mudah rontok. Itu sebagai salah satu indikasi ciri-ciri si induk ini pernah kekurangan mineral kalsium utamanya. Jadi ketika si cempe mulai memasuki masa pertumbuhan di dalam rahim, pertumbuhan tulang, maka dia akan membentuk tulang dengan sempurna dan bahan-bahannya harus disediakan. Ketika tidak disediakan, maka si induk akan membongkar jaringan tubuhnya, membongkar bagian-bagian tubuhnya untuk diberikan kepada anak sebagai pembentuk tulang atau pembentuk bagian-bagian tubuh yang memerlukan mineral tinggi. Itulah sebabnya mengapa pada kebuntingan memasuki umur 4 bulan si induk biasanya akan terasa lemah, kemudian terduduk atau bahkan deprok, atau istilah Jawanya deprok itu ya, atau mengalami kelumpuhan yang ini bisa bersifat sementara ataupun bisa bersifat sementahun selamanya. Di hal-hal seperti inilah yang harus diantisipasi, karena si janin nanti membutuhkan banyak bahan atau material untuk membentuk jaringan tubuhnya, maka seyogyanya si induk harus dipenuhi semua nilai gizinya dan jumlah pakannya. Jadi tidak cukup hanya jumlahnya saja, tapi gizinya juga. Dalam hal ini karena dia dalam masa kebuntingan, berarti butuh asupan mineral yang tinggi. Oke, jadi jangan lupa untuk menyiapkan preparat mineral. Jika dana mencukupi atau kebutuhan obat-obatan yang ada di kandang mencukupi, silakan pergunakan bahan-bahan injeksi yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan mineral kalsiumnya. Oke. Tapi untuk kali ini kita akan memberikan tips bagaimana membuat preparat kalsium yang murah meriah sehingga kita juga tidak merasa keberatan dengan biayanya, karena harga kalsium preparat yang injeksi memang lumayan. Jadi yang pertama harus disiapkan untuk membuat preparat mineral adalah kapur dolomit atau kapur bangunan. Ya, di toko bangunan biasanya ada, sudah bentuk kiloan atau per 2 kiloan. Kemudian bahan yang kedua adalah air sejumlah
sekitar 100 literan. Jadi kalau dengan tong yang warna biru itu cari yang ukuran 100 liter atau lebih. Nanti metodenya adalah mineral yang tadi berupa kapur dolomit tadi atau kapur bangunan, masukkan ke dalam drum, kemudian drumnya kita penuhi dengan air sampai penuh, kemudian kita aduk untuk menjadikan larutan homogen berwarna putih. Setelah itu kita endapkan atau kita diamkan selama 2 malam minimal ya. Dan 2 malam, setelah 2 malam nanti mineralnya akan terendap, warna air akan menjadi bening lagi, dan bagian bening itulah yang nanti kita gunakan untuk dijadikan minum bagi betina-betina yang sedang bunting atau calon-calon indukan di kandang kita. Jadi selama dia mengalami kebuntingan atau dalam proses kebuntingan, silahkan dipergunakan air bening yang dari endapan tadi untuk minum induk-induk atau betina-betina di kandang. Dengan asupan tiap hari, insya Allah kecukupan mineral akan terpenuhi dan tidak akan ada yang namanya kelumpuhan atau deprok atau paralisa temporer atau permanen. Itu ya. Jadi kemudian tips berikutnya, tadi tong yang sudah terisi 100 liter, kemudian kita berikan kepada si kambing bagian yang beningnya. Nanti ada masanya dia sudah akan mau habis, mungkin bisa diukur setengah jengkal atau 1 jengkal kita bisa ulang mengisi penuh sampai 2 kali lagi, jadi sampai 3 kali pembuatan preparat. Satu yang pertama tadi, kemudian dijok ulang yang kedua, semua habis jok ulang yang ketiga. Jadi tidak perlu khawatir lagi untuk penyediaan preparat kalsium, mudah dan murah. Silahkan dipersiapkan. Mudah-mudahan kawan-kawan peternak semua berkenan untuk tips yang kali ini. Ini untuk antisipasi bagi teman-teman yang bergerak di breeding sama di milking. Biasanya masalah-masalah ini sering timbul. Oke, demikian tips untuk hari ini kawan-kawan peternak. Semoga kawan-kawan peternak bisa melengkapi, semakin memenuhi kualifikasinya untuk bisa menjadi breeder ataupun peternak pernah yang profesional dan sudah mandiri ya, tidak banyak tergantung dengan berbagai macam yang kadang-kadang menambah ongkos atau produksi. Demikian kawan-kawan, sukses untuk kawan-kawan peternak semua. Salam ternak kawan. Salam ternak kapten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.